Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Sarah Matra akan mempresentasikan review artikel dengan judul A Successful ERP Implementation in a Utopian Company, a case study of ERP implementation in Mesfine Industrial Engineering PVT Ltd. Artikel ini ditulis oleh Sinamo dan George pada tahun 2012. Baiklah, untuk bagian pertama itu latar belakang. Nah, implementasi sistem ERP diketahui jauh lebih sulit daripada pengembangan aplikasi komputer yang mendukung sebuah fungsi bisnis tunggal. Nah, pada makalah ini, penelitian ini menyajikan sebuah studi kasus implementasi sistem ERP oleh perusahaan tingkat menengah di Utopia, Mesfine Industrial Engineering atau MIA. Nah, ini adalah perusahaan konstruksi logam yang tak tertandingi dan elektromagnetis di Utopia. Dan baru-baru ini mengadopsi dan menerapkan sistem ERP. Nah, pada makalah ini akan membahas kunci implementasi sistem ERP pada MIA dan melihat secara mendalam isu-isu di balik proses implementasi ERP dengan berfokus pada aspek bisnis dan teknis serta isu budaya. Nah, studi kasus ini juga melihat risiko implementasi dan melaporkan bagaimana MIA mengatasi tantangan khas yang dihadapi kebanyakan organisasi tingkat menengah saat menerapkan sistem ERP. Poin selanjutnya adalah implementasi ERP pada MIA. Nah, Mespa Industrial Engineering ini didirikan pada tahun 1992 yang merupakan kompleks konstruksi logam dan teknik elektromekanis yang luas dan tak tertandingi di Utopia. Nah, MIA menggunakan lebih dari 5 sistem sebelum proyek ERP ini dimulai. Nah, banyak di antaranya dikembangkan oleh vendor lokal dan secara internal oleh MIA selama beberapa dekade terakhir. Nah, ada beberapa masalah yang dihadapi atas implementasi dari proyek ERP ini. Yang pertama adalah masalah budaya. Nah, tim proyek implementasi mengharapkan penerimaan yang tinggi dari sistem area yang menyediakan fungsionalitas yang sama baiknya atau lebih baik dari sistem yang lama. Namun beberapa fungsi dan proses mungkin tidak mendapatkan apresiasi penuh dari sistem warisan yang dulu. Yang kedua adalah masalah bisnis. Nah, Microsoft Dynamics SL atau MDSL memerlukan struktur bisnis yang cukup kaku agar dapat bekerja dengan sukses. Nah, para peserta lokal karya lintas fungsi segera memahami bahwa praktik kerja harus disesuaikan agar sesuai dengan MDSL, yang pada akhirnya mengubah cara MIA menjalankan bisnis. Dan yang ketiga adalah masalah teknis, di mana masalah teknis utama yang dihadapi MIA adalah keakuratan data. Nah, sistem baru memerlukan pengambilan data lama dari sistem lama yang harus dinormalisasi, disaring, dan disimpan dalam format data yang masuk akal di dalam penyimpanan data sistem yang baru. Selanjutnya adalah tahapan implementasi ERP di MIA. Nah, untuk tahapan ini ada 7 fase. Yang pertama yaitu fase 1, organisasi proyek dan kick-off. Dan pada fase 2, definisi sistem atau checklist biru. Dan pada fase 3, pengembangan lingkungan. Fase 4, percontohan ruang konferensi. Fase 5, pelatihan penggunaan akhir. Fase 6, kesiapan langsung. Dan pada fase yang ketujuh yaitu tayangan ke DSL. Selanjutnya adalah risiko proyek. Nah, proyek ERP di MIA ini mencakup banyak departemen yang berbeda dan banyak area topik yang berbeda, yang semuanya memiliki risiko yang terkait. Nah, tim implementasi ERP menggunakan metode analisis risiko RAM untuk mengidentifikasi risiko yang paling penting dan kemungkinannya dalam konteks perusahaan. Nah, daftar risiko dibentuk dari 21 pertanyaan atau pernyataan yang berhubungan dengan implementasi ERP. Nah, tim proyek menerapkan metode analisis karakteristik atau CAM untuk mengetahui ukuran yang dapat dikelola dari proyek ERP MIA. Analisis CAM ini dibentuk dari 30 pertanyaan yang berhubungan dengan proyek ERP. Nah, menurut CAM ini, manajer sumber daya manusia adalah bidang manajemen atau kepemimpinan yang jelas-jelas melebihi level kritis. MIA memberikan perhatian khusus langsung pada faktor ini dalam manajemen proyek ERP. Selain itu, beberapa bidang manajemen kepemimpinan lainnya seperti manajemen komunikasi, manajemen pembelian, proyek secara keseluruhan, manajemen integrasi,
Manajemen lingkup proyek dan manajemen kualitas berada di tempat titik kritis dan hanya manajemen biaya dan manajemen waktu serta manajemen risiko yang jelas berada di bawah tingkat kritis. Nah, berdasarkan CAM ini, MIA memiliki pandangan yang jelas tentang biaya yang disebabkan oleh proyek ERP, waktu yang dihabiskan untuk itu, serta risiko teknis dan operasional yang terlibat. Nah, kesimpulannya, pelaporan proyek implementasi ERP yang telah sukses harus selalu ditunjang dan didorong. Ini adalah cara terbaik untuk berbagi pengalaman sukses di antara perusahaan yang serupa. Masalah periode pasca implementasi juga harus dipertimbangkan demikian rupa sehingga kebutuhan strategis dan persyaratan untuk mempertahankan efektivitas sistem informasi perusahaan tersebut setelah periode stabilitas relatif setelah implementasi awal akan dipahami dengan jelas. Baiklah, sekian presentasi artikel dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.